eh, yang menurut kami itu adalah bahasa candaan dan bahasa body language yang justru kasih sayang antara saya dengan istri kemudian di framing seolah-olah saya berbuat kasar sama istri. Sebuah potongan video saat Gus Miftah menoyor kepala istrinya viral di media sosial. Pria 43 tahun itu duduk bersebelahan dengan istrinya, asyik menikmati musik yang sedang dilantunkan. Tapi pada klip yang diunggah ulang akun TikTok @discover3393, tiba-tiba Gus Miftah memegang kepala istrinya lalu menggoyang-goyangkannya. Tampak guncangannya agak keras hingga istri Gus Miftah yang berkerudung kecoklatan berusaha menahannya. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan simak sampai selesai agar tidak salah informasi. Yang subscribe semoga rezekinya banyak dan berkah. Ekspresi Gus Miftah sendiri terlihat sumringah ketika melakukannya dan terkesan tindakannya itu sebagai ekspresi bercanda. Namun, tak semua warganet yang melihatnya sepaham. Di antaranya ada yang berkomentar, "Alhamdulillah walaupun bukan dai atau ustaz suamiku tidak pernah seperti itu. Sekalipun bercanda, itu kepala lo. Kok gitu banget ya? Itu kepala." Balas yang lain, "Saya kecewa berat." Sambung warganet, "Ustadz harus memberi contoh yang baik karena memberi panutan." Komentar warganet, "Kepala itu difitrahkan. Kenapa digituin haduh?" Balas warganet, "Astagfirullah labelnya ustadz." Kata warganet, "Miftah kadang-kadang." Tanggapan warganet lain, "Pepatah bilang orang baik akan berkata baik dan berperilaku baik." Timpal warganet, "Diketahui Pondok Pesantren Ora Aji pimpinan Gus Miftah belum lama ini menggelar live orasi dan konser kebangsaan dalam rangka milad ke-12 tahun. Tampak sederet artis ibu kota, seperti Atta Halilintar hingga Denny Caknan hadir mengisi acara. Di acara tersebut, Denny yang khas dengan lagu-lagu dangdut koplo memberi selamat kepada Gus Miftah di harlah pondok pesantrennya. Ia juga mendoakan agar karir kiai tersebut makin bagus ke depannya. Semoga karirnya semakin moncer. Sebut suami Bella Bonita itu dikutip dari akun resmi Gus Miftah di YouTube, 19 September 2024. Sosok Gus Miftah terkenal akrab dengan tokoh publik maupun para artis di tanah air. Ia dianggap sahabat karib oleh Deddy Corbuzier. Bahkan sebelum memutuskan mualaf, Deddy mencari ilmu dan menggali tentang Islam ke Gus Miftah. Puncaknya, Deddy mengucapkan 2 kalimat syahadat di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2019. Sosok Gus Miftah yang nyentrik bikin penasaran publik. Terlebih, kehidupan pribadi Ustadz yang lahir 5 Agustus 1981 jarang tersorot, seperti kehidupan rumah tangganya bersama perempuan bernama Ning Astuti yang sudah dibina sejak 2004. Sementara itu, Gus Miftah sendiri menyatakan bahwa video yang beredar dan bikin heboh di medsos itu merupakan editan. Dilansir dari Detikot, Gus Miftah menyebut video itu direkam saat acara ulang tahun pondok pesantren. Menurutnya, video yang beredar telah dipercepat sehingga menimbulkan kesan negatif. Itu, di acara ulang tahun pondok. Biasalah, di situ saya sama keluarga termasuk dengan istri. Saya malah nggak tahu kalau ada video viral. Katanya saya noyor istrilah, kata saya mukul istrilah, macam-macam. Itu saya sama istri malah ketawa-ketawa itu, ujar Gus Miftah saat ditemui di Bundaran HI, Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu 6 Oktober 2024. "Kalau saya lihat salah satunya, karena ada yang ngedit ininya dicepetin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa." Lanjutnya, Gus Miftah menganggap apa yang dilakukan dengan istrinya merupakan sebuah candaan. Hal itu juga disebut bisa membuat istrinya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri. Karena dalam rumah tangga itu ada bahasa begini. Suami yang baik itu karakternya adalah ketika di rumah. Ketika sama istri dia menjadi penghibur yang baik untuk istrinya. Tapi ketika di luar dia nggak akan ngomong soal rumah tangga. Makanya saya tuh sama istri malah lebih banyak guyonnya di rumah. Itu nggak ada seriusnya. Jelasnya. Toyor apaan? Aslinya kan biasa gemas sama istri. Coba kalian menggambarkan rasa gemas sama pasangan itu seperti apa? Misalnya lagi di mobil gini-gini lagi kan biasalah. Paparnya, dia berharap yang melakukan framing kepada dirinya bisa sadar. Sebab, dia menilai dengan menyebar informasi tersebut bisa menjadi fitnah. Mudah-mudahan yang nge-framing bisa sadar diri, bahwa apa yang kalian lakukan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi itu fitnah, bisa jadi itu pembunuhan karakter. Pungkasnya, semoga saja masalah ini cepat berlalu dan Gus Miftah dan keluarga bisa melanjutkan aktivitas hariannya seperti biasa. Sehat selalu dan berkah hidupnya Gus.
Jadi bagaimana pendapat kalian, sampaikan di komentar, dan yang subscribe channel ini semoga rezekinya lancar setiap hari. Terima kasih banyak.